wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Siti Ranifa. Di video kali ini aku bakal ngasih tutorial cara memputih atau mengkonfigurasi pada VirtualBox, yaitu mengenai materinya itu administrasi sistem jaringan. Kita langsung aja ya ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke file, setelah itu kita ke import appearance, terus itu kita ke Debian OVA, ke file, lalu di open, setelah itu di next. Nah, di sini kita Debian Blue Eyes-nya diganti aja pakai nama kita. Setelah itu, nah di sini nama aku Ranifa. Setelah itu kita ke include all. Jadi yang paling atas ya teman-teman, supaya kita nanti bisa men-setting bridge. Setelah itu NAT dan juga host IP-nya. Nah, tungguin aja. Kalau udah, di sini kita tinggal, nah kita tungguin sampai 100%. Nah, di sini kita tinggal belum start, setting dulu. Lalu ke menu network. Nah, setelah itu yang pertamanya aku di sini ganti bridge, adapter pertamanya bridge, lalu DNI-nya itu dipindahin ke allow all. Yang kedua aku gunain net, dan yang ketiga aku pakai host only. DNI-nya juga sama, ke allow all, setelah itu di OK. Lalu kita start. Nah, start ini butuh beberapa detik ya teman-teman, jadi kita tungguin aja. Nah, nanti bakalan ada tampilan kayak gini. Nah, lalu ada VirtualBox. Nah, di sini itu kayak bakalan muncul dulu beberapa halaman. Nah, kita tungguin aja sampai nanti akhirnya kita sampai di halaman yang ini nih. Nah, kita masih tungguin. Nah, kalau udah ada Debian Blue login, kita masukin root. Setelah itu passwordnya adalah Pasundan. Nah, kalau udah, kita ke nano/etc/network/interfaces. Bentar, di sini ada yang typo. Lalu di sini kita setting dari yang auto allow pub, yang tadinya allow hplug jadi auto endpost 3. Nah, karena tadi pada adapter pertamanya aku settingnya itu sebagai bridge, jadi di sini kita iNet-nya statik ya, karena kita akan memasukkan IP address dan juga netmask-nya sendiri secara manual. Nah, di sini address-nya aku 192.168.31.99. Bentar ya teman-teman, agak delay videonya, mohon maaf. Nah, di sini aku masukin IP-nya. Lalu address 255.255. Lalu kita ke auto endpost 8 dulu. Karena tadi di adapter 2-nya itu adalah aku masukinnya itu NAT, jadi di sini aku efface endpost 8-nya itu adalah iNet DHCP. Setelah itu yang auto endpost 9, di sini kita sama iNet-nya static. Lalu kita isi address-nya 192.168.98.98.31. Nah, setelah itu aku di sini lupa masukin netmask-nya. Kita jangan lupa masukin netmask-nya dulu ya teman-teman. Kalau udah, kita tinggal Ctrl X lalu Y. Nah, di sini kita tinggal enter lalu masukkan sistem CTL restart networking.
Nah, bentar, di sini aku ada yang benerin dulu. Nah, ini baru sistem CTL restart networking ya teman-teman. Nah, kalau udah kita tinggal IP A. Di sini udah masuk, dan lalu kita tinggal tambah aja add user. Di sini add usernya bebas nama kalian, tapi di sini aku namain Ranifa. Setelah itu passwordnya terserah kalian, bedain ya sama yang di Pasundan. Jadi tinggal di enter aja, lalu setelah itu kita masukkan Y. Nah, setelah itu di enter, lalu kita mengkonfigurasi SSH-nya ya. Di sini nano/etc/ssh/sshd, terus pakai spasi bukan spasi. Nah, kayak gitu config. Nah, terus kita di sini ubah portnya ya, port jadi port 222. Nah, kalau udah kita Ctrl X lalu tekan Y lagi, lalu enter. Setelah itu kita masuk ke sistem CTL restart RSSH. Nah, kalau kalau misalkan udah kayak gini berarti tandanya udah berhasil. Kita sekarang tinggal men-setting IP pada komputernya atau pada networknya. Sini ke change adapter, terus di sini kita masukin IP-nya 192.168.98.3135. Pokoknya dibedain ya. Nah, kalau udah di yes, oke, kita refresh 2 kali. Jangan lupa host only-nya juga kita masukin IP. Nah, setelah itu kita ke CMD, lalu kita ping. Kita cek dulu ya dengan cara ping 192, masukin IP-nya 168.31.99. Nah, di sini TTL ya teman-teman, artinya berarti udah terhubung. Nah, selanjutnya kita ke ping 192.168.98.31. Nah, di sini juga reply, berarti tandanya kita sudah berhasil, atau komputer Linux dengan Windows-nya itu sudah terhubung. Nah, di sini sekarang kita masuk ke WinSCP. Di WinSCP ini kita tinggal tambahin aja ya yang login, terus hostname-nya. Nah, di hostname-nya ini adalah IP ya, IP dari Linux-nya 192.168.31.99. Boleh yang host only ataupun yang bridge. Nah, setelah itu kita masuk username-nya tadi Ranifa, lalu password-nya itu 2322 kalau aku. Nah, port-nya jangan lupa Nah, setelah itu kita yes, lalu udah masuk ya teman-teman, udah berhasil di NSCP. Sekarang kita coba mengcopy file dari Windows ke WinSCP, apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini kita lagi meloading ya teman-teman. Kita tunggu aja sampai 100%. Nah, udah berhasil ya teman-teman di WinSCP. Sekarang kita tinggal di putih. Kita ke putih, kita hostname-nya sama ya kayak tadi, pakai host only ataupun bridge. Nah, di sini aku pakai yang 31.99. Setelah itu port 22, lalu kita accept. Nah, di sini login as-nya Ranifa. Lalu setelah itu kita enter. Nah, di sini password-nya yang tadi ya, yang 2322. Nah, kalau udah di sini kita pencetnya adalah SU. Nah, lalu password-nya yang Pasundan. Kalau udah masukin passwordnya yang Pasundan, kita masuk ke menu LS. Nah, di sini udah berhasil ya teman-teman. Di sini teman-teman udah bisa mengkonfigurasi apapun di dalam Windows ataupun di dalam putih tersebut. Maka dari itu, sekian video dari aku. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangan. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.